Swastiastu, pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Syanti di acara Bali Now, dan kali ini Bali Now berada di angkringan ULL. Siapa lagi sih pemiliknya kalau bukan Bli De Antoni? Langsung kita sapa. Om Swastiastu, Bli De Antoni. Buka. Om Swastiastu. Ya baru nampak Kita kembali sekarang di tiang. Niki sudah 10 tahun, hampir lebih ya. Tidak pernah tampil di Bali TV. Akhirnya sekarang tampil. Sekarang tampil suatu kehormatan. Terima kasih untuk Bali Now. Betul. Punapi gatra niki. Ya, becek-becek. Di saat pandemi, stamina tetap terjaga? Sungkara masih bisa diberikan kesehatan ya. Asal masih bisa hidup aja dulu. Iya betul. Yang penting kita bisa hidup, bisa bekerja. Benar. Untuk hidup dulu, nggak muluk-muluk deh sekarang ya. Iya. Oke, nah kesibukannya apa sih? Sekarang di masa pandemi apa yang bisa kita lakukan? Kita coba lakukan. Artinya kita melihat situasi ekonomi juga lagi jeblok ya. Lagi jeblok. Apalagi yang di Legian gitu. Pariwisata lagi mati suri. Betul. Ya bagaimana kita menyikapi ya, salah satunya yang ya sekedar ini untuk bisa bertahan yang buka angkringan ULL Nah, di depan ULL rumah. apa sih? ULL itu kepanjangannya Uyah Lengis Lemo. Uyah Lengis Lemo. Ada filosofinya loh. Apa itu bisa diceritakan kepada pemirsa? Uyah Lengis Lemo itu adalah sambal orang desa. Yang nak di desa Legian. Sebelum ada pariwisata, mungkin ya dari tahun 82 baru ya pariwisata di Legian itu baru berkembang. Jadi kalau kita dulu ya waktu masih kecil, kalau ndak ada lauk pauk itu kita masih bisa makan nasi, tapi diisi dengan sambal Uyah Lengis Lemo. Bisa habis loh nasi satu piring. Ya. Banget. Ya. Nah, dan filosofi itu yang pakai ya dalam situasi sekarang kita ya susah ya, usaha tutup. Ya, kemudian nyari pekerjaan lain juga susah, apalagi mau bertani. Betul. Di Legian beton bakat tumbek. Jadi itu. Ya istilahnya dalam situasi terpuruk sekalipun ya kita masih bisa makan itu ya. Harus tetap bertahan. Nah itu filosofinya. Harus tetap survive. Iya. Iya. Nah di Bali ini siapa sih yang nggak tahu Bli De Antoni? Bli De Antoni ini kan seorang seniman penyanyi, ya selain pengusaha. Nah. Bagaimana sih awal mula merintis karir sebagai seniman penyanyi ya khususnya? Penyanyi. Iya, nah awalnya gimana sih tuh? Ya kalau cerita sih sebenarnya ya panjang sekali sih ceritanya perjalanannya ya. Jadi dulu saya awal main musik itu kan sudah dari bangku sekolah dulu. Dari SMP sudah main band, SMA main band, kemudian tamat SMA saya kuliah di Udayana, ekonomi Udayana ya. Sambil kuliah dia ngambil program reguler juga. Jadi kuliah sambil main band. Ya kebetulan ada grup band yang ajak main di Nusa Dua dulu. Nah dari sana ketemu orang. Ya apalagi Tiang dulu pemain gitar mencoba menyanyi. Ya katanya kalau dibilang bagus sih enggak vokalnya, tapi dibilang khas gitu. Oh ya, ada ciri khas. Langka katanya. Akhirnya ada teman memberi kesempatan untuk ikut meramaikan lagu pop Bali. Waktu itu lagu pop Bali mungkin ya baru ya masih segelintir lah. Tahun berapa itu? Ya, akhir tahun 98. Akhir tahun 98 waktu itu ya situasi kan bagus ya. Saya coba membuat album. Padahal sebenarnya saya nggak ngerti loh lagu pop Bali itu seperti apa dulu bener. Awalnya. Karena dia nyanyi di karaoke ya, nyanyi di hotel itu kita kan taunya top 40 lagu Indonesia ya paling ya tidak ya. Kemudian lagu-lagu Bali ya belum masuk di ini jiwa saya. Gitu. Akhirnya diajak rekaman waktu itu. Saya mungkin ya karena tampilan saya suka lagu rock, saya buatlah itu album perdana De Antoni yang berjudul Bali Ilang itu aliran rock. Ya, jadi bisa dibilang lah mungkin itu cikal bakal lagu rock di Bali lah sebenarnya sebelum lagu berbahasa Bali tapi ngerok. Iya musiknya rock. Jadi di musiknya itu ada nuansa overdrive namanya ya distortion ya.
Tahu distortion? Apa itu? Jeng 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 jet. Nah yang gitu itu belum ada itu. Dulu kan adanya cuma ya Mandarin telung teng teng tong teng atau yang gamelan suling nyeng 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 yang itu ya. Saya padukan untuk album Bali Ilang yang pertama itu perpaduan gamelan dengan musik rock. Nah, alhasil ya album itu berisi 10 lagu. Saya cetak kaset dulu kan masih pakai kaset pita yang nggak kayak sekarang itu sudah CD. Kita ngomong file aja, ya. CD juga sudah lewat. Sudah lewat ya. Ya kaset pita itu saya cetak 3.000 kaset, laku cuma 1.000, sisa lagi 2.000, gagal di kaset ya, gagal di kaset. Kenapa saya bilang? Kalau saya tanya sama Mbak ini, cetak 3.000, laku 1.000, sisa lagi 2.000, saya yang taruh di gudang atau yang kasih minta orang. Kira-kira rugi nggak saya? Oh, banget. Ya, Banget. bagi saya untung. Kenapa begitu? Ya, kaset enggak laku, oke lah secara nominal awal, ya kita rugi di pencetakan kaset. Betul. Tapi saya dapat manggung ke sana kemari loh. Jadi ketemu orang, jadi orang tahu, oh ini De Antoni karena tampil beda aja Mbak En. Ya, karena Jadi tampil untungnya beda aja, jadi orang tahu De Antoni, oh ini De Antoni gitu. Jadi saya sebagai penyela di sana. Ya, kalaupun dia waktu itu banyak juga ya penyanyi seperti Widi Widiano, Panji Kuning ya saudara tiang saking kampung ya kita satu kampung bertiga itu. Kemudian ada Bayu Kawi juga waktu itu ya. Jadi semua kan bawa khas-khas sendiri gitu loh. Saya nggak mungkin bisa mengikuti mereka gitu. Iya, warna suara juga beda pastinya kan. Iya peleka dan melen ya orang tua beda kan mungkin kolongan patuh ya. Seperti itu. Betul. Ya jadi dan saya mengeluarkan album lagu Bali Ilang, lagu rock pertama lah, bolehlah dianggap di Bali itu. Istilahnya banyak sekali yang mempertentangkan gitu loh, terutama waktu itu ya? diputar di radio, lagu apa nih gitu loh. Orang kan sudah akrab dengan musik yang bernuansa mendayu-dayu, Mandarin kemudian biasanya. yang pelog, Mandarin, yang ada gamelan, suling. Ini loh lagu Bali gitu. Mendobrak Bahkan gitu. saya manggung pun kadang-kadang ya penonton itu responnya bagus, tapi tidak sedikit juga habis manggung saya di ya istilahnya dikasih kata-kata yang cocok lagu Bali apa kerok gitu. Sampai akhirnya beberapa wartawan senior kan yang kenal. Yang sebut boleh ya namanya ya. Ada Pak Made Adjano dulu, ada Gus Martin dulu. Ya, itu senior Rio Denpos sama Bali Pos ya. Iya. Itu sampai memediasi membuat suatu diskusi menembus batas lagu pop Bali. Nah yang di sana yang dibicarakan yaitu mau dibawa kemana nih lagu pop Bali, kan banyak yang tidak terima itu musik dibuat ya anggaplah inovasinya kok aliran rock ke barat-baratan seperti itu. Wah alot waktu itu diskusinya. Tapi akhirnya Dia tetap bertahan. Saya hanya taunya lagu model seperti itu. Biar cuma gengsi aja sih sebenarnya itu. Padahal dalam hati sih sebenarnya mengenai lagu album kedua harus berpikir komersil deh. Pangpayung saya kasetkan gitu. Akhirnya mulailah album kedua. Album kedua saya kompromi sedikit. Album yang judulnya Truno Bubukan. Nah itu gamelan sama suling kan. Truno Bubukan. Cetak 3.000 kaset, 2 minggu habis. Nah itu yang ini ya. Padahal kalau orang tahu set A pertama itu aja loh lagu gamelan, setelah itu lagu slorok semua itu. Nah itu kan ya pancingan. Biasanya kalau kaset kan orang mau beli kaset pasti depan aja kan set A aja yang nomor pertama didengar deng deng dong dong deng deng dong masuk suling beli kan gitu. Nah itu saya manfaatkan yang itu sambil setelah lagu itu langsung semua lagu slorok kok di dalamnya itu. Berarti itu taktik dagang sebetulnya. Ya apapun namanya yang penting dari kaset dapat ya. Timbal balik. Belum kita kan acuannya nanti nyari uangnya juga di panggung kan gitu waktu itu. Kemudian ya album ketiga, keempat seterusnya ya sampai tetap berapa eksis album seperti itu? Saya ada 6 album. 6 album sampai tahun? 6 kaset dulu ya. Kalau bicara single sama album kan beda. Jadi kalau satu album itu berisi 10 lagu. Penggarapannya paling cepat 6 bulan. Makanya Tiang cuma bisa setiap tahun ada satu album baru. Nggak seperti sekarang bikin single sudah bisa kan gitu. Kalau dulu nggak bisa.
harus selesai album, proses rekaman, mixing, mastering, kirim master, kemudian cetak kaset, baru kita bisa jual. Lama beda sekali ya. Beda kayak sekarang ya. Ya Lebih itu cepat. bedanya. Lebih instan. Nah setelah itu zamannya kan sudah mulai pelan-pelan ke berubah. visual ya. Betul. Waktu album pertama, kedua itu Bali TV belum ada. Tahun Tahun 2000-an ya. Kalau balik ke 2002. 98, 99, 2000 sampai 2001 kan. Sampai album ketiga saya itu. Iya. Maaf. Sampai album ketiga itu belum ada Bali TV. Artinya saya betul-betul menikmati kalau lagu itu cuma diputar di radio. Jadi membuat masyarakat itu penasaran. Jadi lagu De Antoni lumayan semakin favorit di radio. Itu kebanggaan saya itu. Ya. Banyak yang request, kemudian semakin dikenal, semakin kita, ya anggaplah di Bali itu semua desa sampai Songsong Bikul pernah kita manggung ya. Ya karena masih laku. Jadi apa namanya, masyarakat itu datang ke pementasan hanya ingin melihat, oh ini namanya De Antoni, oh ini penyanyi asli, Bruno Bubukan, Oyo Jeromeo, apapun ya, itu lagu-lagu itu. Jadi kita begitu lebih menikmati sepertinya dulu ya. Ya, jadi sebuah apa? Ya. Jadi bangga gitu ya. Itu Akhirnya problem bisa diterima muncul lagi masyarakat. setelah itu. Setelah kita di zaman apa namanya, di zaman VCD muncul, kita keluarkan album, kita cetak VCD, ya kita bikin yang original dengan harga ya mungkin 15 sampai 20 ribu. Seminggu saja sudah di pasar malam 5.000. Iya. Entah siapa yang mengkopi. Nah itu masalahnya. Itu yang Kalau luar kaset biasa. dikopi kan susah dia, Menyakitkan. harus merekam itu selama 1 jam. Iya. Kalau VCD ya tinggal copy paste, cetak selesai. Nah itu masalah yang. Oke deh, waduh. Ini kita jeda dumun saat nanti kita masih bahas-bahas bahwa sebetulnya Bli De Antoni selain penyanyi, dia juga seorang seniman peran. Pernah main sinetron ya, tapi kita bahas nanti deh di segmen kedua ya, biar penasaran nih pemirsa. Sinetron apa sih? Di mana sih? Oke, kita jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Kita masih di angkringan ULL milik Bli De Antoni. Nah, tadi kita bahas masalah gimana sih karir nyanyi Bli De Antoni dari nol sampai akhirnya dikenal oleh masyarakat luas di Bali. Dan ternyata seperti kata saya tadi, ternyata Bli De Antoni jago peran juga, jago acting. Nah, ternyata pernah main sinetron ya. Jadi kepo saya di mana sih sebetulnya main sinetronnya? Gimana kepo yang diajak main yang di sebelah. Ya, jadi tahun berapa ya itu ya? Ya jadi sempat-sempat saja. Ini sebenarnya ya di waktu-waktu luang kesibukan di musik, ya kesibukan studio. Kan kita juga ya menunggu mood dari kita mencipta lagu, dari kita menunggu moodnya arranger juga kan, tukang musik itu pasti ada jeda-jeda. Bayangkan ya 5, 6 bulan, 7 bulan baru akan selesai. Nah di sela-sela itu memang Tiang pernah terlibat di penggarapan beberapa film dokumenter atau film-film film-film pendek. Ya, dan ada salah sponsornya satunya juga. adalah Yang paling berkesan tuh ya ini. yang apa itu? Ya karena ya yang saya berhadapan dengan orang yang saya ajak main. Ya. Judulnya Jadi yang apa paling ya? berkesan itu berperan di sinetron Memedi. Memedi. Ya, Waktu itu tahun sinetron 2003 kalau nggak salah ya. 2004 mungkin ya. Mungkin lupa Ya, ya. antara Sudah itulah. 15 tahun lebih ya. Iya, kok kayaknya kita tua banget ya kalau ngomongin sinetron Saya itu. dalam posisi sekarang ya tetap aja enggak mau dianggap tua. Sama, aku juga Masih gitu. Bruno Bubukan aja. Iya, Ya. sama. Jadi kalau ngomongin Memedi rasanya kita tua banget. Tapi nggak, itu sesuatu yang sangat berkesan karena Iya. sinetron pertama berseri di TV lokal Bali. Ya, Ya dan kan? favorit juga ratingnya kan Iya, naik. ratingnya Begitu tinggi. De Antoni masuk sana Cie. ratingnya langsung naik. Saya ya kali ya. Ya kalau berperan di suatu acara film atau
drama apa ya. Itu beda nggak sama nyanyi sih, Blide Antoni? Jauh beda. Ya minimal sama-sama masuk seni lah. Iya. Soalnya kalau kita nyanyi di panggung juga kita harus menunjukkan ekspresi sesuai dengan lagu yang kita Acting bawakan. Ya, kita harus bisa berekspresi juga. Tapi kita juga kalau di seni peran ya itu cuma saya kan coba ya ngadok tengal gitu sih sebenarnya. Kalau basic saya pernah belajar teater itu enggak ada. Paling dulu ya waktu SMA ya pernah sih ikut festival drama waktu PSR kan dulu sekolahnya di Zaman-zamannya Denpasar itu ya. PSR, ya. Ya PSR pernah juga ikut drama modern gitu. Nah berbekal dari itu dan ditambah dengan memang aslinya Tengal kan. Kalau orang tahu De Antoni itu yang terlihat De Antoni pasti serem, pasti judes gitu. Padahal enggak. Selembut salju Kalau ya. sudah kenal dulu hatinya selembut salju. Ya. Tampang rocker tapi hati dangdut itu loh Iya, sebenarnya. sebetulnya ya. Ya saya betul-betul melankolis makanya untuk membawakan lagu slow rock itu pasti paling bisa Pas menjiwai. banget, Ya. Jadi saat itu perannya di Memedi apa ya? Pemeran Terindah utama satu- kan, Oh iya. pemeran utama, ya maksudnya di samping Memedi putih sama hitam, Iya. nah pemeran utamanya waktu episode itu kan Iya, betul. anak Gong Putre. Termasuk tokoh utama dalam sinetron itu. Nah itu jadi Gong Putre punya istri, mungkin ya Mbak Trisna nonton ya. Iya, iya. Kita ajak Trisna kayak juga bernostalgia ya, Iya betul ya, sama Dewi. membicarakan pengalaman di sana ya. Artinya kita sudah seperti keluarga lah, kru semua. Ada Pak Kadek juga kameramennya. Iya betul. Ya siapa lagi itu dulu namanya Cecep, siapa itu sudah seperti keluarga itu. Iya, betul. Maka saya salut dengan kru-kru Bali TV itu. Ya, kompak ya. Persaudaraannya bagus ya. Iya, iya. Nah, di sinetron Bali TV, tapi waktu itu perannya betul-betul sulit loh. Kenapa Gimana sulit? seorang Gimana Gong sih? Putre itu ya yang punya istri diusir karena punya anak kuluk. Itu, Iya, itu sulit sekali ya. Iya, Ya perannya mungkin ya terlalu menantang bagi saya, bagaimana seorang De Antoni yang biasanya tampil gagah seperti ini harus kena teluh menjadi orang gila. Oh, ya itu Kemudian tuh peran menantang. dicekik terus meninggal gitu loh. Tapi akhirnya Susah meninggal itu. nggak apa-apa. Tapi sebelum meninggal kan sudah ditantang untuk acting gila, itu luar biasa, susah loh, itu nggak gampang. Ngadok tengal ke badan itu. Ya, Oh, berarti itu pasti ada suka dukanya. pasti. Nyanyi, seni peran pasti ada suka dukanya. Bisa nggak cerita kepada pemirsa Balino apa sih suka duka sebagai seniman? Ya, itu banyak sekali ya. Kalau suka sama duka itu pasti seimbang itu. Ya. Ya batasnya mungkin ya selai rambut lah. selai Iya rambut. betul. Kalau dibilang suka ya nanti kalau kita ngomong sukanya nanti dibilang sombong. Dukanya dulu deh. Dukanya dulu. Saya mungkin ya termasuk orang yang sebenarnya suka kebebasan. Suka kebebasan, jadi tidak harus saya tampil. Ini tumben loh. Ini penampilan De Antoni tahun 2000 loh. Mungkin 20 tahun yang lalu loh. Iya. Style saya seperti ini. Kenapa saya untuk Bali Now pakai pakaian ini lagi untuk mengingatkan masyarakat lagi. Oh itu De Antoni. Biar mau sing tinggal nih libong tuan kita tawangan nih. De Antoni itu pasti kita. Ya sengaja pakai baju gini. Kalau pakai kemeja jas, apalagi ini pakai udeng pakaian adat itu udah enggak style saya gitu. Ya. Tapi ya kalau dibilang dukanya ya kita kebebasannya agak berkurang. Ya. Kalau dulu masih mending ya. Kalau zaman sekarang misalnya kita menjadi public figure itu kan susah. Ya. Susah banget. Paparazzi banyak kan gitu. Kalau dulu juga, dulu belum zaman handphone loh. Orang penggemar aja kalau kita ingin berinteraksi itu mereka kirim surat. Makanya di rumah saya itu sampai sekian dus amplop surat, bahkan semua dengan parfum bau Yang khas parfum gitu beda ya? itu loh. Iya. Dikumpulin seperti itu. Makanya sampai kalau nggak dijawab, nggak dibalas, itu kita salah gitu loh. Tapi kalau kita balas, cara sing lagae gitu loh. Ya. Nah itu kalau dulu artinya kita kurang bebas. Kemudian kalau kita mau kemana-mana gitu, saya pernah mungkin cerita sedikit ya. Artinya kalau dibilang misalnya kalau saya bilang kenyataannya, ya nanti kalau kita bicara seperti ini ada aja yang sombong kan gitu ya. Itu mungkin yang nggak penting ya, yang nggak mau denger. Tiang juga ya kan sudah berkeluarga.
yang ada kuran ke Pekan Bandung Iya. gitu ya. Jadi tukang suwun dulu ancok-ancok gitu loh. Ancok-ancok kan Oh, ya penggemar, istilah ya penggemar. itulah model Iya, seperti iya, itu. iya. Kita ketemu dengan orang ya, saya tahu misalnya sebelah saya orang Bali gitu. Mereka dia diem gitu loh. Nah. Dia diem. Saya kira dia enggak tahu dia Anthony gitu loh. Dia malu-malu kucing Ah, untuk menyapa itu. begitu. Akhirnya saya harus terpaksa setiap keluar itu pakaiannya harus bagus. Karena artis gitu kan. Iya, iya, Yang kedua kita enggak boleh berbuat yang konyol. Betul. Kalau kita mungkin ya istilahnya sebulu-bulu, bukan siapa-siapa ya, bukan enggak ada yang kenal tuh norong gerobak bakso kan juari. Waktu itu enggak. Iya. Mereka tahu tuh De Anthony rocker. Di Iya. video klipnya naik Harley pasti maunya seperti Iya. itu. Terus kalau kedapatan saya pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Udah model berarti- seperti itu ya agak beban juga gitu. Berarti itu suka dukanya ya. Iya. Nah, selain sebagai seniman, ternyata Bli De Anthony ini adalah pengusaha sukses di sektor pariwisata di Legian ya. Bli De Anthony ini punya hotel dan bar ya sepertinya. Bar ya, Legend. Iya. Legend Bar. Ya. Iya, bisa cerita ke pemirsa Bali Now, awalnya merintis usaha itu atau berbarengan dengan saat menjadi penyanyi atau duluan sebagai pengusaha hotel nih? Istilahnya begini, orang yang hidup di Legian itu sebenarnya perusahaan keluarga awalnya, ya. Jadi keluarga yang ada di Legian Kude ya kita bisa hitung, ya setelah perkembangan pariwisata. Kalau dulu semua petani kan, setelah tahun 80-an baru kita beralih semua ke sektor pariwisata. Ya ada mungkin ya perusahaan keluarga, ada hotel, ada bar dan restoran, juga ada toko-toko yang kita kontrakkan kepada orang-orang lain untuk berjualan, kan itu. Jadi mungkin dia dari sekolah SD, SMP, SMA itu memang pergaulan saya memang dengan orang bule. Oh, Orang oke. bule. Iya, karena di Legian ya. Ya karena sudah atmosfernya seperti itu. Mau ndak mau ya kita memang harus mengambil bidangnya memang di sana Iya. gitu. Ya. Jadi sangat terasa sekali kalau seandainya di saat-saat booming Bali tourism ya atau pariwisata Bali itu lagi booming. Mesebang paling sugih nak Legian Kude. Ya, itu biasanya. Udah stempelnya Ya. begitu. Artinya kenapa dia juga kuliah di ekonomi kan itu tujuannya memang ke sana biar bisa melanjutkan usaha Meneruskan, keluarga. iya. Itu Jadi itu awalnya ya Berarti justru di musik sebenarnya itu cuma sampingan aja. memang pelepasan sebetulnya. Boleh dibilang sampingan, boleh dibilang kreativitas, bisa juga dibilang itu iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng Pokoknya ya tetap di hotel sama restoran itu. Iya, itu nafas itu ya. Iya. Nafas yang nggak bisa ditinggalkan. Itu pokok Iya, ya iya. basicnya di sana. Berarti memang berawal dari. Nah, sekarang kan kita ketahui bersama ini duka kita bersama, derita kita bersama di tahun 2020 Bali dilanda wabah COVID-19, Bride. Itu sebenarnya Itu saya sangat memukul kan? ya kalau bicara itu saya dengar itu aja sih sebenarnya saya sudah pusing. Saya sebenarnya sudah pusing baru dengar kata pandemi aja. Sudah Dengar rasanya- pandemi aja sudah pusing gitu. Apalagi dengar pariwisata mati suri. Mati suri, Ya, mati suri. mati suri. Maksudnya kita bilang mati suri nanti akan hidup Iya, lagi betul. kan. Kita berharap akan hidup lagi gitu. Artinya bisa ditebak lah Iya, orang Legian Kude itu akan terkapar seperti apa. semua Pengeluaran masih banyak, sedangkan pendapatan kita nol besar. nol besar. Ya, mungkin syukur masih ada yang bisa menyimpan kemarin ya, masih punya pundi-pundi ngelah sesepelan di jil aja. Masih bisa kita bertahan. Hidup Yang ndak punya simpenan itu yang kasihan. Yang kasihan. Mungkin dia sudah pertengahan tahun aja sudah mungkin latihan baris berbaris dia. Gimana itu latihan baris berbaris? Adep kanan, adep kiri. Diadep ke kanan, diadep ke kiri. Jadi segalanya diadep-adep gitu ya. Habis bagaimana karena untuk bertahan hidup gitu. Iya. Inge. Kita nanti lanjut ke segmen ketiga ya. Karena kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Pemirsa masih
bersama Blide Antoni masih di usaha angkringannya ULL Uyah Lengis Lemo. Nah tadi kita sudah ngobrolin masalah gimana sih pandemi ini sangat memukul para pengusaha di Legian khususnya karena dampak dari itu membuat usaha di bidang pariwisata menjadi mati suri. Gimana tuh kelanjutan kisahnya yang mengharukan? Ya, jadi berbicara sedikit masalah pandemi. Tadi kan kita pas adep kanan, adep kiri. Iya itu, adep kanan, adep kiri, yang di kanan diadep, yang kiri juga diadep. Artinya khususnya ini mungkin yang tidak mau berbicara global ya, karena masing-masing wilayah itu punya kebijakan. Jadi punya dampak beda-beda terhadap pandemi. Iya. Kalau kami ya di Legian Kute ini yang paling dampak paling keras di sektor pariwisata. Karena apa yang sebenarnya diharapkan dari pariwisata, kriteria yang ada itu satu harus aman. Itu dulu kan. Kalau ada virus yang nggak aman, sudah nggak jalan. Ya mungkin untuk wilayah lain yang masih bisa mungkin dia beralih ke pertanian, kemudian ada yang masih bisa ke pabrik apa segala macam kan masih bisa jalan. Apalagi yang PNS, gajinya kan sudah pasti tetap ada itu. Nah kita yang swasta ya terutama di bidang pariwisata ya kita minimal ya kita kan berharap dari tamu, bukan tamu lokal, tamu luar loh kalau di sini. Ya, jadi betul, kita enggak bermain bisnis lokal sih sebenarnya kalau Legian Kute ini. Ya dari tamu luar itu memberi orang lokal uang, nanti orang lokal juga ikut belanja kan gitu. Nah, menyikapi pandemi yang ada sekarang untuk Legian Kute ya mungkin bisa dilihat lah gimana lingkungan kami di sini. Ya kalau dibilang masyarakat patuh sekali dengan aturan. Ya patuh sekali dengan aturan. Ya kami juga bangga sebagai orang Legian, orang Kute ya. Disuruh tidak keluar, diam di rumah mau ya. Karena kami ya memikirkan mungkin nyawa itu lebih berharga daripada segalanya kan gitu. Nanti ada virus biar kita tidak terpapar, tidak ada. Jadi nggak bisa kerja kalau udah sakit gitu. Ya itu masih bisa mungkin ya 1, 2, 3 bulan sampai anggaplah 6 bulan. Masih bisa, karena kemarin kan bisnis jalan, simpanan masih banyak. Masih ada yang numpuk di belakang. Nah setelah 6 bulan, lebih bagus yang bicara diri saya sendiri aja, biar tidak membicarakan orang lain. Jadi yang setelah lewat 6 bulan pandemi itu sudah merasa sekali bahwa kalau dibilang kayak tentara itu pelurunya sudah mau habis, sudah rest. Sudah rest. Jadi simpanan nih mesekap-sekap itu sampai sudah diambil itu. Betulah ulah-ulah nih kan. Artinya masih satu yang perlu dikasih ini kita tetap tunduk pada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ya masalah 5M itu ya jaga jarak, pakai masker, Cuma di situ ya M1 makan enggak ada. Jadi kita disuruh berpikir sendiri. Kalau kita di swasta ya harus kita berpikir gimana caranya kita tetap makan. Ya tanpa kena virus, kalau kita enggak makan ya kan mati. Nah itu. Jadi gimana caranya makan? Nah atas dasar itulah saya berusaha. Ya mumpung istri saya juga pandai masak. Gimana kalau nggak kita coba, kita buat angkringan. Ya syukur-syukurlah saya bangga dengan di satu sisi kita bisa mengikuti anjuran pemerintah kan. Artinya tetap jam buka itu jam berapa, tutup jam berapa kita bisa di sana. Bukanya jam 6, jam 5? Jam 5 sampai jam selesai PPKM. Jam berapa itu kan berubah terus itu jam 7, jam 8. Nggak tahu PPKM besok bisa sampai jam 2, nggak tahu kan. Artinya pada intinya di balik itu semua, apa yang menyebabkan masih bisa jalan kan. Saya terus terang mengapresiasi teman-teman seniman juga. Kalaupun ya seniman-seniman baru yang baru-baru muncul itu mau bergabung ke sini. Setiap kegiatan itu dibuat di ULL gitu.
mau Ya. saling-saling bantu, saling bahu membahu Ya, lah. Ya. dari rekan-rekan Pramusti Bali juga Sudah pernah itu ke sudah pernah ULL. juga. Kemudian Pak Ketut Suyase juga sempat pernah ke sini memberikan motivasi untuk ya gimana caranya biar bisa bertahan dulu. Artinya kalau kita bertahan itu bukan bertahan kita harus melawan aturan, enggak. Iya. Artinya kita bertahan dalam situasi kita enggak boleh nabrak aturan, tapi kita masih bisa tetap bertahan. Ya, bertahan makan. Iya, Ya, itu yang itu. penting. Iya, jadi Ya, saya apresiasi teman-teman ya penyanyi-penyanyi baru juga saling mensupport ya. sering ya ngumpul-ngumpul di sini juga lumayan. Terima kasih Iya, ya. iya, itu berarti. Nah, konsep yang ada di ULL ini apa sih kok kayaknya menarik teman-teman seniman Bali untuk ngumpul, nongkrong, saling sharing tentang banyak hal, tentang berbagai hal. Ya, artinya itu kan sesuai dengan karakter yang punya kan. Saya Seorang tahu penyanyi. mungkin ya Sabanari kan pernah baca juga di beberapa artikel. Kalau kita keep smile, Iya. kalau kita gembira, Iya. itu imun tubuh itu bisa terjaga. Bisa up Nah, ya. kuncinya di sana kan hiburan. Ya, Ah, hiburan. Hiburan yang saya tahu ya paling hiburan musik. ya. Jadi di ULL ini saya siapkan seperangkat alat untuk bisa karaoke. Oh, Ya, karaoke karena ya melihat situasi kemarin tuh ternyata lagi gandrung bernyanyi juga Iya, ini betul. masyarakat gitu loh. Menghibur Artinya diri iya, saat pandemi. kalau kita bisa bernyanyi itu katanya kita bisa menghibur, otomatis kita gembira dan kita sehat. Iya. Ya, kalaupun kita tetap pertahankan protokol kesehatan. Artinya semua pakai masker. Iya. Ya, maskernya dilepas waktu nyanyi gitu Iya, loh. betul. Nyanyi dan ciuman. Nah, itu. Itu urusan yang Ya, punya pasangan artinya- ya. Artinya masker tetap dipasang, Iya. cuci tangan tetap, physical distancing tetap, jaga jarak. Nah, ya, jadi Beli godel ketawa Tidak. tuh. jadi tidak ada kerumunan, ya, biar kita tidak salah. Iya, betul. Hanya Jadi kita harus tetap ikuti aturan Iya. dan tetap berusaha untuk bisa bertahan. menghormati, menghargai kebijakan dari pemerintah ya. Iya. Iya. Mengenai menu-menu juga kan, itu semua ya mungkin Menu rumahan banget sepertinya di sini memang ya memang kalau di ULL memang kita Iya. harga lokal, Iya. ya harga lokal, rasa ya. Restoran. restoran. Iya. Dan yang datang ke sini biasanya tamu lokal, tamu kan pasti ada Nyampur. yang masih stay kan yang di Nyampur, sini. nyampur. Oh, berarti ya ada tamu-tamu Sudah yang mulai kita punya langganan. Oke. Ya mungkin saya enggak tahu ya kalau seandainya besok pariwisata sudah buka lagi, mungkin nanti ada dua alternatif. Saya bisnis angkringan apa bisnis bar dan restoran gitu. Gitu ya. Nah itu Tapi bar tutup total. tutup total. Sudah debuan 1 tahun. Satu- Kasihanilah saya. Entah siapa saya suruh kasihani gitu loh. Berarti mengasihani diri sendiri dulu. Kita dengan begitu kan kita jadi lebih bersemangat untuk berusaha Betul. menyelamatkan diri Betul. dulu ya untuk saat ini ya. Ya, Iya, jangan pernah menyerah gitu. Iya, aja. betul. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Pemirsa, sudah di segmen keempat, nggak terasa ya obrolan kita ya, aduh kayaknya berapi-api gitu dari segmen pertama sampai ketiga. Nah tadi kan ngobrolin masalah bagaimana sih dampak dari pandemi ini. Bukan hanya dirasakan oleh seniman seperti Blide Antoni, tapi teman-teman kita sama seniman lain pasti Sama, merasakan dampaknya ya. Gimana Ya, tuh jadi- menurut Blide Antoni? Kalau dampak ya semua kena ya pastinya ya. Bukan cuma seniman saja, tapi seniman ya lebih mungkin ya. Karena tidak ada panggung ya mau makan apa kan itu ya. Minimal lah seperti itu. Ya dampak semua kena. Cuma yang terpenting harus kita pikirkan adalah gimana cara menyikapi kan itu. Itu yang cara menyikapi aja. Mungkin Tiang menyikapinya dengan ya buka usaha kuliner. Mungkin teman-teman yang lain mungkin dia mengejar
di virtual. Ya. Mungkin ada yang menjadi YouTuber, ya kejar subscriber, kemudian itu juga bisa diuangkan. Iya, mungkin mereka berusaha untuk bertahan. Tetap itu judulnya bertahan itu. Ya. Mungkin dengan virtual juga. Jadi ya. mungkin dari sinilah kita saling support. Betul. Iya, jadi yang punya usaha ini mensupport teman yang lain juga jadi saling merangkul lah kita artinya. Ya sampai sampai detik ini ya, sekarang bulan Maret ya persis itu sudah 1 tahun ya. Sudah 1 tahun pandemi ini. Kemarin kita waktu Pak Presiden ke Bali ya, kan ada secercah harapan lah. Iya. Pariwisata itu akan dibuka. Iya. Ya, secercah harapan dengan harapan semua sudah menjadi zona hijau katanya, sudah melandai turun berarti itu sudah itu memang harapan kita semua, tidak cuma seniman tapi semua masyarakat Bali kan memang mau diakui atau tidak kita memang sudah full di pariwisata. Iya. Dan pemerintah sepertinya juga care juga kan pasti. Pasti. Itu terasa buat Bli De Antoni. Ya sementara yang kita bisa lihat realnya kan himbauan itu. Ya kalau seandainya kan ada 2 sudut pandang yang menilai surat edaran gubernur, surat edaran bupati. Ya kalau kita berusaha tetap positif thinking untuk menilai surat edaran itu harus, kita ya mungkin tidak akan terbawa dengan arus emosi kita saling menyalahkan gitu loh. Tidak ada yang bisa saling menyalahkan. Iya sebenarnya kalau kita menyalahkan teman salah, menyalahkan pemerintah juga salah, menyalahkan pejabat juga salah loh sebenarnya. Yang perlu kita salahkan itu adalah virusnya. Ya, betul. Tapi sayang virusnya enggak kelihatan. Artinya kita ngomongnya bagaimana gitu loh. Iya. Jadi terbawa perut kosong, jadi terbawa emosi. Iya, mudah-mudahan ya dengan sistem atau tradisi hidup kita di Bali, kita kan menyatu ya Tri Tekarana ya, hubungan atas sesama sama alam semesta. Itu ya dari ritual-ritual yang sudah berjalan kemarin ya. Itu bisa juga membantu kita secara niskala ya biar Bali itu ya cepat pulih dan cepat normal seperti sedia kala. Ya intinya kalau sudah normal sedia kala, De Antoni bisa punya usaha, De Antoni masih bisa konser. Ya, jadi kita bisa normal semuanya gitu. Yang penting saat ini kudu survive ya, harus survive. Jadi meskipun hotel tutup, bar tutup, masih bisa kita bertahan untuk hidup saja. Iya. Gitu, memang kan? Sulit. Memang sulit. Tapi harus dijalani. Sabar. Gitu. Tapi harus dijalani. Ya mengucapkan kata sabar. Yang ngelapis sabar ngoyong jumanya ya gitu loh. Yang enggak punya uang ini, yang enggak bisa makan ini yang sebenarnya disuruh sabar. Mati sama sabar katanya. Berarti di sini kita dituntut untuk kreatif. Apa yang harus kita lakukan? Pokoknya kita harus tetap berusaha, jangan sampai menyerah. Iya. Apapun sedikit kecil apapun itu peluang. Intinya di sana kan juga harus ada yang dikorbankan, perasaan. Ya. Jadi betul. Gengsi itu harus dibuang jauh-jauh. Sisihkan dulu. Ya. Bagaimana dulu Tiang sendiri ya jualan steak, steak, kemudian jualan koktail, ya. Sekarang harus istirahat dulu. Steaknya diganti nasi jinggo. Ya. Kemudian koktailnya di es jeruk. Ya, gimana kita menyikapi saja. Iya, pokoknya kita tidak usah gengsi di saat seperti ini. Ya kan? Gengsi itu harus dibuang jauh-jauh. Dibuang jauh-jauh. Masa artis mendagang nasi jinggo, jegda dingeh munyi gitu-gitu. Jangan didengarkan. Iya. Daripada kita melakukan hal yang merugikan orang lain. Betul. Kan lebih baik kita berusaha justru bisa membantu orang yang mungkin tidak sempat memasak. Jadi datang ke angkringan dengan harga
lokal banget. dengan kualitas dan higienis. Kualitasnya tetap Itu ada espresso. di ULL semua. Iya, ada di ULL ya. Dia punya kocek sedikit saja, Sudah 20.000 bisa. saja sudah kenyang gitu. Iya, Ya. betul itu yang luar biasa di sini ya. Iya, Dan dihibur juga, sekali. ada penyanyi-penyanyi juga kan Ada biasanya. teman-teman sering ke sini. Iya. Ya minimal kalau enggak ya pasti dihibur De Antoni lah Iya. kalau mau datang ke ULL aja. Minimal untuk meningkatkan imun tubuh. Iya, Iya kan? itu tadi. Nah, oke nih, apa nih harapan De Antoni ke depannya untuk masyarakat Bali, untuk teman-teman seniman, untuk ULL juga. Ini sepaket deh. Ya yang jelas ya kita masih ya berkutat pada pandemi sekarang. Tetap aja kita pikirkan bagaimana caranya kita mengatur posisi saja. Kita misalnya masyarakat kita berusaha bertahan. Kemudian dari pemerintah ya semoga secepatnya mengambil langkah-langkah yang terbaik lah. Biar masyarakat itu cepat bisa bekerja. Itu saja. Jadi untuk apa namanya kemarin kan sempat ribut-ribut masalah himbauan, masalah ini itu. Itu semua ya bagi tiang sih lihat ya mungkin karena situasi Iya, menuntut harus seperti itu gitu. Kita taat aja. Harus taat aja, jangan melawan arus. Betul. Kalau kita melawan arus nanti juga program pemerintah juga hancur nanti. Iya, betul. Nah, ini ngomong-ngomong ada sedikit yang ketinggalan nih. Kabarnya anaknya De Antoni juga ngikutin jejak ayahnya nih sebagai penyanyi. Luar biasa loh suaranya saya dengerin tadi. Ivan. Iya, namanya itu. Ivan Antoni. Ya, Ya itu kalau yang- Ivan Antoni anak sulung. Iya. Sudah dari TK nyanyi. Ya mungkin ya apa namanya anak-anak seusia dia itu mungkin dulu tahu lagu Bhinneka Tunggal Ika, Pecalang, apalagi dulu tuh waktu dia kelas 2 SD. Iya. Udah dari SD. Sudah sering saya tampil di tempat. Bali TV ya, di Sudah. video-klipnya ya. Ya. Oke, nah itu luar biasa. Berarti yang akan meneruskan nanti mungkin mewarnakan Astung usaha Kare bisa. penyanyi Cuma ya juga kemarin katanya enggak mau nyanyi lagu Bali katanya. Kenapa begitu? Indonesia sama Barat aja. Oh, Biar enggak sama. Mungkin saya istilahnya begini, pernah sih saya kasih bimbingan. Kalau Bapak bisa lompat 2 meter, kamu karena belakangan kamu harus bisa lompat 4 Melebihi. meter. Oke. Baru itu namanya perbaikan keluarga. Oke. Kalau Bapak bisa lompat 2 meter, kamu lompatnya 1 meter, itu kemunduran gitu. Ya akhirnya kalau De Antoni cuma bisa dikenal di Bali gitu ya, minimal Ivan Antoni nanti bisa dikenal nasional gitu. Oh, lebih meluas ya. Berarti melebihi ayahnya. Oke, thank you. Astung Kare, Iya, mohon semoga- doanya ya Mbak Iya, Elia. pasti kita saling mendoakan ya. Betul. Oke, baik, thank you. Ini aku sudah diterima di angkringan ULL, ngobrol panjang lebar nih. Ya. Semoga sukses nanti ke depannya usaha hotel dan barnya dan angkringan semoga masih tetap meskipun pandemi sudah berlalu. Iya, jadi apa namanya? Yang penting sekarang itu ya, mungkin ada yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat. Kita tolong sabar. Iya, sabar. Itu aja, sabar. Kalau dengan sabar kita akan diberkahi oleh Tuhan. Apapun jalan akan lancar ya. Betul. Direstui. Ya. Oke, baik. Matur suksema De Antoni. Ya, jadi Jumpa lagi di lain kesempatan. sebelum lupa Ya. ya, mungkin Apalagi ya, ada pesan mungkin? saya mungkin ya kita tadi ceplas-ceplos Iya, ya bicara ya begitulah adanya gitu. Jadi untuk masyarakat pemirsa semua Bali TV ya, kalau ada hal-hal tadi yang mungkin saya keceplosan bicara itu sama sekali tidak ada ingin rasa untuk menyinggung orang, karena begitulah adanya gitu lah. Marilah kita bersama-sama untuk bisa berpikir, bisa mengambil langkah-langkah tertentu lah menghadapi pandemi ini. Itu saja. Oke, wah hebat. Thank you, matur suksema, Blide. Oke, baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan De Antoni. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan jangan lupa saksikan terus Bali Now setiap hari Sabtu jam 8 malam hanya di Bali TV. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.